Halo teman-teman, saya akan mengulas tentang bagaimana caranya mengukur ampere pada baterai 18650. Seperti yang sudah kita ketahui, biasanya kita menggunakan ini. Apa ini namanya? SIU. Ini buat mengukur ampere. Tapi kita akan mengulas bagaimana caranya mengukur ampere dengan cara yang lebih praktis. Kalau ini kita menggunakan dengan cara diberikan beban melalui kedua kutub yang kiri kanan ini, yang pojok, dan baterainya di tengah. Ini akan disedot sampai habis. Nanti berapa ampere yang sampai baterai kosong itu. Ini cara yang lama, dan saya punya cara yang lebih praktis, yaitu dengan ini, litokala. Kelihatan enggak? Ini litokala, ini serinya LII 500 Engineer. Sebenarnya sih ini charger, cuman ada fitur khususnya, jadi kita bisa ada fasilitas ceknya berapa ampere. Langsung saja kita ke pembahasan materi ya. Nah, ini dia penampakan produknya. Deketin lagi ya biar jelas. Ini ada mode. Ini kan bisa buat ngecas, bisa juga buat menguras. Saat melakukan pengecasan dia itu mengisi, tapi saat melakukan pengurasan dia nggak ngisi. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini setiap sel ini berdiri secara independen, dalam artian ini ada sistemnya sendiri, bisa diatur di sini, dan ini juga ada sistemnya sendiri, bisa diatur di sini. Begitu juga yang nomor 3 dan nomor 4 sama, semua berdiri sendiri. Di sini ada port out 5 volt USB, bisa buat cas HP. Ini kalau mau baca bisa dilihat. Kemudian ini coba saya mau ngetes yang nomor 1. Ini pertama kita colokkan dulu powernya itu 12 volt. Kalau saya pakai adaptor ini 12 volt ori dari Totolink. Ini ampernya murni 12 volt 2 ampere. Jadi kalau buat pengisian lebih baik pakai 12 volt yang ampernya 2 ampere ke atas lah. Kalau 1 ampere nanti berat adaptornya. Apalagi kalau yang merek abal-abal itu walaupun 1 ampere tapi sebenarnya paling setengah ampere atau 0,6. Itu kalau udah dicolokkan seperti ini, kita masukkan saja selnya, otomatis dia detect sel nomor 1. Ini mau mode apa? Mode pengecasan, mode fast test, atau NOR test itu apa ya? Normal test. Kalau charge itu buat pengisian. Kalau fast test itu tahapannya begini, jadi baterai itu dikosongkan dulu. Kalau udah dikosongkan nanti otomatis akan mengisi secara sampai penuh. Kalau udah mengisi sampai penuh kan dia waktu pengisian kan diukur ini mAh-nya berapa. Kalau udah diukur mAh-nya, nanti kalau udah penuh berhenti. Nanti di sini ada keterangan N END,
itu artinya pengisian udah berhenti. Nah di sini kalau kita mau ganti mode ini ditahan aja. Ini udah mati nyala, ini fast test, nortest, charge, fast test. Lah saat ketip ini kita ganti currentnya berapa. Ini 0,3 ampere, ini 0,5 ampere, 0,7, ini 1 ampere. Kalau buat demi keamanan baterai yang panjang, ini pakai saja setengah ampere. Soalnya kalau dikasih 1 ampere nanti kasihan baterainya, umurnya jadi pendek. Soalnya digunakan untuk kerja keras. Tapi kalau ini kita mau ngetes, ini 1 ampere, tapi baterainya langsung down, itu artinya baterainya udah nggak normal. Ini pakai fast test dulu. Ini saya pakai current 1 ampere. Buat ngetes aja sih ini langsung drop apa enggak gitu. Kalau langsung drop berarti ini baterainya udah nggak kuat buat current 1 ampere. Ini masih jalan kok. Ini saya kembalikan ke setengah ampere ya. Biasanya kalau baterai itu nggak normal itu, walaupun itu kalau diisi langsung habis dan pengisiannya langsung cepat, atau ada indikator apa ya, intinya langsung selesai lah itu pengisiannya, itu berarti nggak normal, langsung habis dan langsung penuh dalam waktu kurang dari 1 menit, itu udah nggak normal. Kan tadi fast test yang cara kerjanya menguras dulu, nanti saat pengurasan selesai akan diisi kembali, dan saat pengisian diukur sampai penuh itu berapa. Saya kemarin menjumpai baterai yang dikuras itu habis, kemudian diisi sampai 3000 mAh, dan baterai di sini disentuh panas. Itu artinya baterai bocor. Kalau dibiarkan ya ini pengisiannya nggak akan berhenti, sampai 10.000 mAh pun akan terus berjalan, artinya itu baterai udah nggak normal, buang aja. Kita ke normal test. Kalau normal test itu ini bertambah ya tegangannya. Berarti kalau normal test itu diisi secara penuh dulu, lalu dikuras. Setelah dikuras nanti akan diisi lagi, dan saat pengisian itu akan diukur berapa mAh total dari baterai habis sampai ke penuh. Itu normal test. Tapi kalau saya selalu menggunakan fast test biar nggak ribet. Lagi pula kita nggak membutuhkan akurasi berapa mAh baterainya. Misalkan ini pakai fast test itu 1500, kalau pakai normal test dapat 1600 misalkan, itu udah mendekati, jadi nggak masalah. Kita pakai fast test aja biar waktunya cepet. Ini untuk fast test, pengurasan ini juga berjalan memakan waktu bisa sampai 3 jam, bisa sampai 4 jam. Itu baru pengurasan aja. Kalau pengisiannya juga 3 jaman mungkin sekitarnya. Itu bisa nyampe seharian. Saya tinggal kerja aja, pas pulang ada yang belum selesai. Itu kalau mAh-nya besar sih, misal di atas 1500 sampai 2000 ke atas, itu sampai selama itu mAh-nya besar. Jadi kalau pakai CU, kita diisi secara manual dulu sampai penuh, nanti pas pengurasan diukur pakai ini. Dulu saya pakai ini sih ya,
akurat sih akurat aja, cuman ibaratnya kalau ini satu pintu, nggak usah nyopot baterai dan lain-lain. Sekian pembahasan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.